Seorang wanita yang tengah goes santai di pagi hari di ruas jalan kawasan Menteng, Jakarta Pusat menjadi korban penjamretan. Pelaku yang beraksi menggunakan motor terekam CCTV, merampas barang berharga hingga korban jatuh tersungkur. Detik-detik penjamretan di Jalan Latu Harhari, Menteng, Jakarta Pusat terekam kamera pengawas atau CCTV. Korbannya seorang wanita yang tengah goes santai di jalan yang ramai lalu lalang kendaraan. Namun tiba-tiba korban dipepet dengan pengendara motor kemudian merampas barang berharga miliknya. Korban yang panik dan tak mampu menjaga keseimbangan seketika jatuh tersungkur hingga mengalami luka di bagian lengan dan kaki. Menurut saksi mata, insiden itu terjadi sekitar pukul 7 pagi kemarin saat korban bersepeda dari arah Jalan Sumeneb menuju Menteng. Cewek bersepeda di pinggir sini bang, tapi ada belakangnya ada mobil, tapi jambretnya mobilnya nyalip sebelah kiri, terus langsung nyambret, terus dorong itu cewek. Kasus kejahatan jalanan ini telah dilaporkan korban ke Mapolsek Metro Menteng. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait kejadian tersebut. Dari Jakarta Pusat, Ranisan Sanjaya, iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam aparat kepolisian meringkus 5 pelaku spesialis bajing loncat yang menggasak muatan truk di kawasan Jalan Cakung, Jakarta Timur. Dalam aksinya, para pelaku memanfaatkan truk yang berjalan lambat saat terjadi kepadatan arus lalu lintas. Unit Reskrim Polsek Jakung menangkap 5 pelaku spesialis bajing loncat yang videonya sempat viral di media sosial. 5 penjahat jalanan ini diringkus kurang dari 24 jam usai polisi menerima informasi terkait aksi para pelaku di Jalan Raya Bekasi kilometer 21 Cakung, Jakarta Timur. Dari tangan para pelaku disita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan pelaku serta potongan besi hasil curian. Sementara potongan besi lainnya telah dijual ke penada seharga ratusan ribu rupiah. Berdasarkan keterangan para pelaku, aksinya dengan memanfaatkan truk yang berjalan lambat saat terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Mereka ini bekerja secara bersama-sama komplotan mereka berempat, dan mereka sudah melakukan aksinya selama 1 bulan terakhir ini sebanyak 3 kali. Di lokasi yang sama? Di lokasi yang sama. Ada pembagian tugas masing-masing pelaku? Ada. Jadi yang satu mengambil di atas, kemudian yang dua menangkap barangnya di bawah, kemudian penada juga ada yang mengeksekusinya. Sebelumnya, rekaman video amatir aksi 5 pelaku spesialis bajing loncat menggasak muatan besi dari sebuah truk yang melintas di Jalan Raya Bekasi kilometer 21 Cakung viral di media sosial. Dalam video juga terlihat komplotan ini sempat mengintimidasi dan mengancam perekam video yang merupakan rekan sesama sopir truk. Atas peristiwa ini, polisi menghimbau para sopir truk barang yang merasa dirugikan atas aksi komplotan agar melapor ke Mapolsek Cakung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Riomani, iNews melaporkan. Penganiayaan yang dilakukan 2 orang pria terhadap seorang warga di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku. Dari rekaman kamera pengawas terlihat 2 orang pria mendatangi korban di sebuah konter pulsa di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Seketika, 1 dari 2 pelaku mengambil kursi dan menganiaya korban hingga tersungkur ke lantai. Meski tersungkur, namun korban berhasil menyelamatkan diri dengan cara berlari menjauh dari lokasi kejadian. Pelaku yang belum puas kemudian merusak sepeda motor korban. Mendapat laporan, unit Reskrim Polsek Cikupa langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap JH, 1 dari 2 pelaku penganiayaan. Sementara SB hingga kini masih DPO. Kapolsek Cikupa, Kompol Teddy mengatakan
penganiayaan dipicu adanya peristiwa kecelakaan antara korban dengan anak dari salah satu pelaku. Korban tiba-tiba orang tua si korban ini langsung menghantam pakai kursi kayu. Kemudian si J yang berinisial J, pelaku kedua, yaitu mendorong, kemudian memukul dan menendang korban. Selain menyita kursi yang digunakan pelaku untuk menganiaya korban, polisi juga menyita barang bukti pakaian, sepatu helm, dan sepeda motor yang digunakan saat menganiaya korban. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, warga negara asing pelaku penganiayaan pengelola villa di Desa Kemenu, Sukawati, Gianyar, Bali akhirnya berhasil diamankan oleh petugas gabungan Polres Gianyar dalam Polsek Sukawati. Pelaku sempat kabur dan memukul petugas saat hendak diamankan. WNA asal Amerika Serikat Michael Zahari Olson, 28 tahun, pelaku penganiayaan terhadap pengelola villa di kawasan Desa Kemenu, Kabupaten Gianyar, Bali, akhirnya berhasil ditangkap petugas gabungan Polres Gianyar dan Polsek Sukawati. Pelaku diamankan di sebuah hotel di kawasan Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat kabur dan melawan petugas, namun akhirnya berhasil ditangkap petugas. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan memukul petugas, yaitu Pak Kasarasi sempat kena pukul dari pelaku. Nah, pada saat dicek ke kamarnya dari lantai 3 sempat lompat ke lantai 2 sehingga dikejar dan pelaku berhasil diamankan oleh tim Osnal di Nusa Dua. Nah, dari Nusa Dua kemudian langsung dibawa ke Polres Gianyar. Saat ini pelaku diamankan di Satreskrim Polres Gianyar dan dalam proses hukum. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan desa sepanjang 14 meter di Kabupaten Tangerang, Banten ambruk usai dilintasi mobil. Akibat ambruknya jembatan, warga harus mencari jalan alternatif yang lebih jauh untuk beraktivitas. Detik-detik jembatan di Desa Pengadegan, Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten yang ambruk terekam kamera warga. Jembatan sepanjang 14 meter dengan lebar 2,5 meter ini runtuh setelah dilindas 3 mobil. Menurut warga, kondisi jembatan memang sudah dalam kondisi rusak. Jembatan sempat diperbaiki secara swadaya, namun karena keterbatasan biaya membuat perbaikan tidak maksimal. Jembatan ambruk diduga akibat rangka jembatan yang sudah lapuk termakan usia sehingga tidak kuat menahan beban saat dilintasi kendaraan roda 4. Sementara dampak ambruknya jembatan, warga harus mencari jalan alternatif yang jaraknya relatif lebih jauh. Pak, untuk penyebabnya sendiri apa sih Pak yang Bapak tahu Pak itu? Ya itu mah udah tua aja katanya. Mungkin saya juga sebelum lahir ini udah ada gitu. Ya gitulah, ini sangat penting sekali untuk jalur istilahnya masyarakat lewat sini lalu lintas gitu. Ini jalan utama, benar-benar jalan-jalan utama. Warga berharap instansi terkait dapat memperbaiki kembali jembatan agar aktivitas sehari-hari warga bisa kembali berjalan seperti biasa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Sementara jalan di atas jembatan Cipendawa, Rawalumbu, Kota Bekasi amblas dan terpaksa ditutup sampai batas waktu yang belum diketahui. Mirisnya, jembatan amblas akibat sebagian besar baut penyambung tiang penyangga jembatan hilang dicuri. Salah satu sisi jembatan Cipendawa di Kota Bekasi Jumat siang terpaksa ditutup sementara karena amblas dan dapat membahayakan pengendara. Mirisnya, jembatan amblas akibat sebagian besar baut penyambung tiang penyangga jembatan hilang dicuri. Bahkan, dari total 5 balok penyangga jembatan, hanya 1 yang masih berfungsi. Menurut pihak Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi, pencurian baut dilakukan dengan cara dipotong. Ada berapa tiang yang Bang kehilangan bautnya Bang? Jadi ini dari total 5 nih balok stipler, namanya ini balok pengaku itu. Tinggal 1 yang masih ada pengakunya gitu. Ada baut? Iya, ada bautnya. Jadi tinggal 1, 4-nya udah tidak berfungsi lah untuk menahan beban sebenarnya gitu.
Sebelum kembali membuka jembatan, tim Bina Marga harus mengganti baut yang hilang dan memperbaiki jalan yang amblas. Sementara pihak pemerintah Kota Bekasi akan melaporkan kasus pencurian baut jembatan ke pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 sepeda motor hingga nyaris tertabrak truk di Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Akibat kecelakaan 5 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kamera CCTV merekam detik-detik kecelakaan antara 3 sepeda motor di Jalan Raya Solear, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis siang. 2 motor yang melaju dari arah berlawanan bersenggolan dengan pengendara motor yang tengah berupaya menyalip sebuah truk. Pengendara motor yang terjatuh nyaris tertabrak truk yang berada tepat di belakangnya. Beruntung sopir truk berhasil melakukan pengereman. Saksi menyebut dalam peristiwa kecelakaan itu 5 orang pengendara yang berboncengan sepeda motor yang terlibat kecelakaan terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sama-sama ngebut, yang satu kan nyalip truk tuh yang dari Munjol ke Tiga Raksa nyalip truk pasir ya kalau nggak salah warna kuning. Kemudian yang arah dari Tiga Raksa ke Munjol itu pakai motor metik nyalip motor. Jadi yang satu nyalip motor, yang satu nyalip truk ketemu di tengah-tengah. Berarti mereka bersenggolan atau gimana? Bersenggolan. Pasca kecelakaan tersebut, para pengendara sepakat berdamai. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan lintas Riau, Sumatera Barat tertimbun tanah longsor di Kabupaten Kampar Riau. Akibatnya sejumlah kendaraan terjebak macet baik dari arah Pekanbaru Padang maupun sebaliknya. Peristiwa longsor terjadi di jalan lintas Riau Sumbar di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Koto Kampar, Kabupaten Kampar. Material tanah dan bebatuan dari perbukitan menimbun badan jalan lintas sepanjang lebih kurang 100 meter. Akibat longsor, sejumlah kendaraan terjebak macet panjang baik dari arah Pekanbaru, Padang maupun sebaliknya. BPBD Riau mengerahkan 1 alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutupi badan jalan. Tanah longsor disebabkan curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan tanah perbukitan tidak stabil dan bergerak ke badan jalan. Di lokasi longsor hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 saja. Sementara kendaraan roda 4 masih menunggu pembersihan material longsor. Dari Kampar Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Seekor buaya muncul di sungai dan menggegerkan warga Sleman, Yogyakarta. Buaya berukuran cukup besar berhasil dievakuasi, kemudian diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk direhabilitasi. Warga Selobar Tani Kalasan, Kabupaten Sleman digegerkan dengan kemunculan seekor buaya di Sungai Tepus. Saat ditemukan, buaya jantan sepanjang hampir 2 meter itu tengah berenang di sungai. Petugas Damkar Sleman bersama personel TNI Polri dan warga kemudian berusaha mengevakuasinya. Setelah berjibaku selama 35 menit, buaya muara akhirnya berhasil dievakuasi. Beberapa kali melakukan tindakan atau melakukan percobaan gagal karena buaya tersebut agak buas atau ada perlawanan. Namun akhirnya alhamdulillah dengan segala cara kita bisa melakukan evakuasi. Buaya muara yang berhasil tertangkap akan dibawa ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam DIY untuk direhabilitasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di Nusa Tenggara Timur dalam rangkaian kampanye akbar pada Pilpres 2024. Begitu tiba, Ganjar langsung menemui Uskup Ruteng di Kabupaten Manggarai. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Uskup Ruteng, Monsinyur Siprianus Hormat di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Kedatangan Ganjar disambut langsung oleh Monsinyur Siprianus dan masyarakat Ruteng dengan sukacita. Tarian Tiba Mega khas Manggarai dipentaskan di hadapan Ganjar sebagai bentuk sambutan yang meriah. Ganjar mengaku mendapatkan masukan-masukan yang baik dari Uskup Monsinyur Siprianus tentang bagaimana menjadi pemimpin dan memiliki etika dan moral. Tadi Uskup sampaikan, mencoba untuk merenungkan kata per kata, kalimat per kalimat. Rasanya menjadi sangat kontekstual dalam kondisi hari ini, dan pesan tadi menusuk ke jantung saya, mengingatkan kepada kita bahwa di atas politik itu ada kemanusiaan, ada moral, ada etika, dan politik tanpa moral menjadi tidak bermanfaat. Ganjar juga dipakaikan kain yang merupakan pakaian adat dan topi Songke Manggarai. Kain tersebut memiliki makna terlindung dari kegelapan. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Disti Arifa, Guntur Zulkarnain, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan disambut ratusan massa pendukungnya di kota Ternate, Maluku Utara. Dalam orasinya, Anies kembali menggaungkan perubahan. Sementara Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, mendatangi Papua untuk pertama kalinya. Ratusan massa pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan memadati Taman Nukila Kota Ternate, Maluku Utara. Di hadapan massa pendukung, Anies berkali-kali menggaungkan perubahan. Sebelumnya Anies Baswedan mengunjungi Kadaton Kesultanan Ternate dan diterima oleh Sultan Ternate. Kunjungan ini dilakukan sebagai napak tilas semasa menjadi Menteri Pendidikan dulu. Sementara Gibran Rakabuming Raka, calon wakil presiden nomor urut 2, mendatangi Papua untuk pertama kalinya. Kedatangan Gibran di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, disambut tim pemenangan dan partai politik serta para ondofolo masyarakat dengan teriakan Prabowo Gibran 1 putaran pasti menang. Dengan orasinya, Gibran menjelaskan rencana pemerataan pembangunan yang akan dilakukannya di Papua jika terpilih memimpin Indonesia. Dalam kunjungannya di pasar tradisional yang dibangun oleh Jokowi, Gibran juga berharap dapat membangun lebih banyak pasar tradisional agar pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Aiman Wicaksono akan menggunakan hak tolak dan melindungi identitas narasumber atas pernyataan dirinya yang menyebut aparat tidak netral pada Pilpres 2024. Selain itu, latar belakang Aiman sebagai seorang jurnalis saat melakukan konferensi pers semestinya diusut oleh Dewan Pers, bukan polisi. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aiman Wicaksono, kembali mendatangi penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya untuk memenuhi pemeriksaan kedua kalinya terkait pernyataan Polri tidak netral. Sebelum menjalani pemeriksaan, Aiman memastikan bahwa yang ia sampaikan mengenai oknum polisi tidak netral berasal dari sumber yang valid. Aiman dengan tegas akan menggunakan hak tolak untuk merahasiakan identitas narasumber yang menjadi pemberi informasi oknum Polri yang tidak netral karena saat ini dirinya menyampaikan hal tersebut masih berstatus sebagai wartawan. Yang pertama, di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik, mengingatkan, itu malah diproses pidana. Ini hal yang tentunya menjadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik. Yang kedua, apa yang saya sampaikan, ya, itu juga disampaikan juga secara persis, bahkan lebih detail oleh sejumlah media massa nasional, ya. Lebih lanjut, artikel yang memuat adanya unsur ketidaknetralan aparat juga dimuat oleh media nasional yang sempat dituntut. Namun Dewan Pers menyatakan bahwa majalah Tempo tidak bersalah. Dengan demikian, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga melaporkan hal ini ke Dewan Pers agar bisa ditentukan apakah hal ini merupakan tindak pidana atau bukan.
Sebelumnya Polda Metro Jaya menerima 6 laporan terhadap Aiman buntut dari pernyataan adanya ketidaknetralan aparat pada Pilpres 2024 dengan mendukung salah satu paslon. Dari Jakarta, Camar Hainda, Yudi Richard, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Pemirsa, calon ibu negara Siti Atiko hadir pada pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar murah Partai Perindo yang digelar di Pengadegan, Jakarta Selatan. Bakti sosial sebagai bukti hadirnya partai bernomor urut 16 ini di tengah masyarakat. Ribuan warga di Pengadegan, Jakarta Selatan antusias menyambut kehadiran calon ibu negara nomor urut 3 Siti Atiko pada bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis Partai Perindo. Siti Atiko hadir didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo dan Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibjo untuk mendukung kegiatan Partai Perindo. Alhamdulillah ada pengecekan kesehatan, jadi kita bisa mengecek kesehatan warga Pengadegan. Dan ada sembako murah, alhamdulillah bisa kita nebus dengan harga yang murah. Ini merupakan bentuk kepedulian kami ya, paslon Capres Cawapres nomor 3 dan juga Partai Perindo kepada rakyat kecil. Indonesia hanya bisa lebih baik kalau kita mempercepat pengentasan kesejahteraan daripada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan ini, Siti Atiko dan Liliana Tanu Sudibjo juga memotivasi para ibu untuk terus mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan negara. Keluarga, para ibu, nenek-nenek, bapak-bapak untuk juga mengingatkan kepada anggota keluarganya apabila ada balita yang belum mengikuti imunisasi terkait dengan polio atau imunisasi wajib yang lainnya. Karena itu adalah bentuk perlindungan kepada anak cucu kita agar mereka menjadi generasi emas. Memberikan semangat di sini untuk para ibu-ibu terutama ya. Ibu-ibu itu harus terdidik karena dalam ibu-ibu yang terdidik yang mempunyai pengetahuan yang luas yang baik menjadi ibu-ibu yang hebat. Tentunya ibu-ibu itu akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, yang mandiri, yang bisa membawa kehidupan keluarga lebih baik lagi. Bakti sosial ini menjadi bukti hadirnya Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Elsia Casey, Muhammad Fakih, iNews melaporkan. Pemirsa, masa kampanye dimanfaatkan oleh seluruh caleg Partai Perindo untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Para caleg melalui berbagai programnya memaparkan visi misi serta gagasannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedatangan caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo Angela Tanu Sudibyo di Jalan Ambangan Batu, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya disambut antusias warga yang berebut bersalaman dan berfoto bersama. Kedatangan Angela yang juga menjabat sebagai Wamen Parekraf ini untuk mengenalkan berbagai programnya dalam membantu kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan ini, masyarakat juga diajak makan siang gratis berbagai menu pilihan yang disajikan oleh UMKM binaan Partai Perindo. Hadir dengan beragam program, salah satu diantaranya adalah makan gratis. Kita tadi pagi juga sudah hadir dengan pasar murah dan beberapa kali kami juga turun ke lapangan untuk kesehatan gratis. Kami juga menyediakan ambulans gratis untuk masyarakat yang membutuhkan. Jadi memang dari Partai Perindo kami ingin betul-betul masyarakat bisa merasakan bahwa ada yang peduli kepada masyarakat. Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini juga mensosialisasikan tata cara pencoblosan surat suara pemilu 2024 dan mengampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Liburan sambil berkemah di pinggir aliran air Sungai Belerang bersama keluarga. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, berkemah di pinggir aliran sungai sudah biasa.
Namun bagaimana jika berkemah di pinggir aliran Sungai Belerang? Sensasi camping di pinggir aliran Sungai Belerang menjadi favorit para wisatawan saat ini. Selain disuguhi pemandangan alam yang indah dan sejuk, pengunjung juga dapat menikmati berendam air panas alam bersama keluarga. Jelang liburan akhir minggu, liburan dengan konsep camping semakin digemari wisatawan. Di Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, lokasi camping yang berdekatan dengan sungai menjadi pilihan favorit. Selain udaranya dingin, Anda juga dapat menikmati aliran air sungai hangat bersama keluarga. Anda juga tidak perlu khawatir saat bercamping di pinggir sungai. Karena pihak pengelola sudah menyiapkan segala sesuatunya di lokasi camping. Kebetulan ada referensi dari keluarga, ada yang rekomendasi gitu, ya sudah pernah dengan lagi trennya istilahnya kita bermain dengan alam, ada sungai. Kita sajikan juga di sini ada bentuknya tipe riverside. Artinya mereka bisa menikmati dengan suasana gemerciknya air di pinggir sungai dengan membuka tendanya mereka. Liburan dengan berkemah saat ini sedang viral dan menjadi pilihan keluarga. Nah, tunggu apa lagi? Di akhir pekan ini Anda dapat berlibur ke tempat favorit Anda. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli. Melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.